Shalom Bapak Ibu, Pak Saudara sekalian dalam Yesus Kristus. Hari ini saya tergerak sekali untuk membagikan firman Tuhan. Ada sesuatu yang unik yang saya mau sampaikan kepada semua kita. Saya bacakan dulu firman Tuhan dari Markus 11 ayat 1 sampai yang ke ayat 33. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.'" Jadi ada suatu waktu Tuhan Yesus berkata kepada anak-anak muridnya, "Pergi." Dan kita akan lihat apa yang terjadi di ayat yang keempat, Markus 11 ayat yang keempat. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepadanya, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Terjadi tepat seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Ini suatu hal yang unik. Murid-murid Tuhan Yesus mengatakan sesuatu, murid-murid menjalankannya, dan yang terjadi segala sesuatunya tepat sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Dan ini adalah sesuatu yang unik. Tapi kita akan baca sampai ke bawahnya. Ayat yang ke-7, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau dan mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 rasulnya, ke-12 muridnya maksudnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya.
Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya, terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ayat 25, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di bait Allah, datanglah kepadanya imam kepala ahli Taurat, dan selanjutnya. Bapak Ibu saudara sekalian, yang saya mau bahas di sini adalah ada dua kejadian. Sebetulnya ada banyak kejadian di firman ini, tapi ada hal yang menarik saya mau katakan. Seperti yang saya jelaskan di awal, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa akan ada seekor keledai, ambillah, nanti kalau ada orang nanya, bilang, "Aku membutuhkannya, Tuhan membutuhkannya." Dan semua terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Pada saat itu murid-murid mengalami bagaimana perkataan Tuhan Yesus menjadi kenyataan. Ya, kalau mereka berpikir bahwa ya guru besar, Tuhan, wajar kalau perkataannya menjadi kenyataan, toh mukjizat saja terjadi gitu. Tapi ketika pohon ara itu dikutuk dan pohon ara itu menjadi kering, Tuhan tidak lagi hanya menyatakan kuasa itu hanya bagi dirinya sendiri, tapi dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kalau kamu percaya, kamu berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Jadi ada di urutan kejadiannya adalah Tuhan Yesus berkata dan murid-muridnya mengalami semua perkataannya terjadi, dan di depan mata dia dua kali kejadian itu terjadi, bahwa ada pohon ara yang dikutuk dan pohon ara itu menjadi kering. Angka 2 menggambarkan suatu peneguhan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang berdoa sesuatu, merindukan sesuatu, atau teringat akan sesuatu, dan ada hamba Tuhan yang menyampaikannya tentang sesuatu yang sama, padahal dia tidak mengerti kabarnya dari awal, tidak tahu menau, tapi dia dapat pewahyuan dari Tuhan, itu artinya peneguhan. Ya, ini juga dua dalam satu perikop ini ada dua kali bahwa Tuhan berkata dan terjadi sesuai apa yang dikatakan Tuhan. Itu adalah suatu peneguhan. Tapi yang luar biasa yang saya mau sampaikan di sini adalah Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kamu juga bisa. Bukan cuma bisa, kamu harus mengalaminya juga, bahwa kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, berkata kepada masalahmu, kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata untuk hal-hal yang menyangkut tentang sesuatu yang kita hadapi, gunung-gunung besar, apa yang Tuhan Yesus maksudkan adalah untuk kita bertindak untuk memperkatakan, karena perkataan itu penuh kuasa, ada kuasanya. Kalau saya dulu pernah konsultasi, jadi kalau kami di pekerjaan itu ada tes
ada tes psikologi, tes kepribadian. Terus juga kita bertemu dengan psikolognya, dikasih tahu hasilnya apa, dan banyak berkomunikasi. Lalu psikolognya dibilang ini, Bapak, apa yang Bapak lakukan untuk anak buah Bapak kalau Bapak maunya anak buah mau mengerjakan sesuai apa yang Bapak mau? Saya bilang, saya mencontohkan, saya melakukan, saya jadi teladan dulu, baru nanti saya bilang. Terus psikolog ini bilang, seharusnya Bapak perkatakan dulu, katakan dulu, perintahkan, karena memang itu tugasnya pemimpin, memerintahkan, lalu bukan juga meninggalkannya, tapi mendampinginya. Oh, kalau begitu saya bisa. Mulai saat itu, ketika ada pekerjaan untuk anak buah saya akan memerintahkan, tapi saya juga akan mendampingi. Kalau dulu saya contohkan dulu, saya buat dulu, saya lakukan dulu, progresnya agak lama. Progresnya bisa sampai ya seminggu atau 2 minggu, padahal kan tidak efektif. Nah, ketika saya memerintahkan dan saya dampingi juga, Bapak Ibu Saudara, itu terjadi langsung sehari itu juga selesai pekerjaan. Orang dunia saja mengerti bahwa perkataan pemimpin ketika dia memerintahkan itu harus terjadi. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan mengerti, dalam kondisi apapun di dalam hidup kita, kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan kuasanya di dalam hidup kita. Tuhan sudah berkorban 2000 tahun yang lalu di kayu salib, supaya segala sesuatunya sudah ditebus dan diberikan kuasanya kepada kita, anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, usirlah roh jahat, maka dia akan lari daripadamu. Takutlah akan Tuhan dan usirlah roh jahat, maka dia akan lari daripadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menggambarkan bahwa perlu untuk kita melakukan tindakan, dimulai dari perkataan. Apa yang keluar dari mulut dan apa yang kita percayakan dalam hati, itu akan terjadi. Apapun, permasalahan keuangan, permasalahan sakit penyakit, yang perlu kita katakan adalah perkatakan. Kemarin saya satu mobil dengan seseorang, saya tahu dia sudah mencoba beberapa ramuan-ramuan untuk sakitnya, tangannya yang kesemutan terus. Saya bilang, kan sudah coba beberapa alternatif pengobatan. Lalu saya bilang, yang perlu kembali dicoba adalah memperkatakan. Bagaimana memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan apa yang kita percaya, untuk menyuruh sakit penyakit pergi. Nah, bukan begini ya, Tuhan aku berdoa sakit penyakit ini pergi. Itu boleh, tapi tidak boleh sampai di situ saja. Kita harus berkata sakit penyakit pergi, maka sakit penyakit itu pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai virus, mengenai apapun gitu ya, perlu kita katakan bahwa seperti anak saya lagi batuk-batuk, dia bilang, perkatakan dalam nama Yesus, batuk-batuk pergi, batuk-batuk pergi, virus pergi, flu pergi. Itu perlu kita perintahkan, karena Tuhan Yesus yang mengajarkan. Nah, tetapi ada hal yang luar biasa yang kita mau lihat juga, bahwa kalau di kitab Markus itu kejadiannya keesokan harinya baru pohon ara itu mengering. Jadi waktu diucapkan, secara alam roh sudah mulai bergerak kuasanya, kejadiannya, baru mengeringnya besokan harinya. Ini Tuhan Yesus loh yang memerintahkan. Bahkan Tuhan memerintahkan pohon itu untuk mering. Ada suatu proses yang terjadi untuk menjadi kenyataan. Ingat waktu kejadian Maria mengandung Tuhan Yesus,
Malaikat datang dan menyampaikan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan firman itu menjadi manusia. Artinya yang tadinya perkataan sekarang masuk ke dalam hidup Maria dan menjadi manusia, menjadi daging, menjadi manusia, dan akhirnya lahirlah Tuhan Yesus. Dimulai dari firman Tuhan, dimulai dari perkataan, dimulai dari perkataan. Nah, kita harus percaya perkataan kita. Makanya perkataan anak-anak Tuhan tidak boleh dolat-dalit, tidak boleh keluar kutuk, tidak boleh keluar sesuatu yang, maksud saya bukan kutuk ya, maksud saya sesuatu yang tidak pasti. Harus perkataan-perkataan yang pasti ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat penting. Nah, di Markus dijelaskan bahwa keesokan harinya, itu artinya kalau Bapak Ibu mau memberitakan sesuatu masalah kok sepertinya belum terjadi saat ini, bahkan Tuhan Yesus saja mengerti bahwa akan ada prosesnya. Tetapi perkataan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi perkataan itu akan menjadi kenyataan asal percaya di dalam hatinya, asal percaya waktu mengucapkannya. Dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan adalah tindakan-tindakan percaya, bukan tindakan-tindakan yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya waktu itu ada orang yang mau cari pekerjaan, percaya dapat pekerjaan, percaya, tapi dia tidak pernah melamar pekerjaan. Nah, yang seperti itu bagaimana bisa mendapat pekerjaan? Lalu yang kedua juga, misalnya firman Tuhan mengatakan beri maka kamu akan diberi, itu kan dikali 30, 60 sampai 100 kali lipat. Semua katakan perkataan dulu, dalam nama Yesus saya memberi dan saya mendapatkan kembali. Ini adalah perkara rohani ketika memberi. Tapi perkara-perkara teknisnya kita harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu dengan menyediakan wadah-wadahnya untuk kita diberkati. Saya belum pernah melihat ada misalnya tiba-tiba uang jatuh ke debuk gitu ya dari Tuhan ketika kita memberi. Belum pernah lihat. Atau mungkin ada cerita-cerita orang lain. Tapi yang sering sekali terjadi kepada anak Tuhan adalah ketika dia memberi, dia menyediakan wadah-wadahnya, dia menyiapkan usaha, dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan luar biasa, dia berjualan dengan baik. Tuhan menggerakkan hati orang-orang untuk memproses semua usahanya dengan baik, pekerjaannya dengan baik, dan akhirnya mendapatkan keuntungan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat waktu cerita Nabi Elia yang bertemu dengan janda. Nabi ini bertanya, apakah ada makanan? Tidak ada, tapi berikanlah kepadaku roti. Lalu janda ini membuat roti, padahal itu adalah persediaan terakhirnya. Saya mau katakan itu adalah perkara rohani ketika mereka percaya memberikan kepada hamba Tuhan. Tapi lihat hal teknisnya setelah itu adalah mereka, janda itu dan anaknya, membawa wadah, pinjam kepada tetangga-tetangganya wadah untuk berkat. Banyak wadah, dan akhirnya berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara seperti itu. Perkara rohani perlu dilakukan, tapi perkara-perkara teknis juga tetap kita harus lakukan. Perkataan itu kita perlu katakan, tapi menjaga kesehatan, berbuat segala sesuatu untuk tetap sehat itu perlu dilakukan. Berjemur supaya imun kita naik, bukan berolahraga, tidak menjaga makanan-makanan yang baik gitu kan. Bukan berarti sempurna tidak makan ini terus, bukan, tapi saya mengatakan lakukan bagian kita dan juga perkatakan. Kalau di Injil Matius, waktu Tuhan Yesus berkata bahwa, saya bacakan ya, ayat Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja.
Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Apa maksudnya? Suatu sisi dikatakan bahwa seketika, suatu sisi bahwa keesokan harinya. Ini artinya bahwa ketika kita berkata di alam roh itu seketika terjadi, tapi di dalam dunianya perlu ada proses mengering pohon-pohon ara. Ketika kita berkata sembuh dalam nama Yesus, apa yang terjadi? Seketika itu sembuh. Tapi proses tubuh kita itu memerlukan waktu. Sel-selnya perlu membelah, sel-selnya perlu berubah, sel-selnya perlu bertumbuh dengan baik, selalu mengganti dengan sesuatu yang baru, sehingga akhirnya ada kesembuhan. Itu makanya diperlukan percaya, diperlukan iman, diperlukan hati yang tetap memegang firman Tuhan. Yang terpenting adalah firman Tuhan pegang, perkatakan firman itu. Kalau firman Tuhan katakan bahwa oleh bilur-bilurnya sudah sembuh, ya perkatakan itu dalam nama Yesus, aku sudah sembuh, sakit penyakit pergi. Bapak Saudara sekalian, di Markus dikatakan bahwa memang ini bukanlah musimnya. Nah, ini seperti alam yang berbicara kepada Tuhan Yesus bahwa ini emang musimnya, belum musimnya untuk pohon ara berbuah. Dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Markus. Ya, kalau saya bacakan di sini, ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ini seperti alam yang berbicara kepada Tuhan Yesus bahwa memang belum musim buah ara. Mengapa? Tapi di kondisi yang seperti itu, Tuhan Yesus bisa berkata kepada alam untuk terjadi sesuai dengan perkataan. Nah, ini juga seperti ini. Kalau kita sekarang ini mengalami epidemik gitu ya, sakit penyakit, flu dan sebagainya, ini memang musimnya seperti saya mengatakan. Kita perlu berkata di dalam nama Yesus, sakit penyakit berhenti, anak-anak Tuhan. Memang di ayat ini disebutkan bahwa rumah Tuhan harus menjadi rumah doa. Itu anak-anak Tuhan sudah sangat mengerti, dan kita melihat ada banyak perkembangan dan banyak orang yang menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama. Itu luar biasa, dan saya mau memperlengkapi berdoa, menyembah Tuhan, dan memperkatakan. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus, bukan saya, tapi ini yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita mengalaminya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berkata kepada situasi, kita berkata kepada sakit penyakit, kita berkata kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus, oleh otoritas Tuhan Yesus. Sakit penyakit pergi, kondisi aman dan damai, batuk pergi dalam nama Yesus. Amin. Saya berdoa supaya ini menjadi berkat, dan saya rindu ada banyak orang juga yang men-sharingkan firman Tuhan. Ini waktunya kita memberikan kesaksian bagi banyak orang, bagi dunia ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.